Oke, perkenalkan saya Fazafian. Saya Firda Mahardika. Dalam video kali ini, kita berdua akan menjelaskan mengenai pengenalan Internet of Things atau IoT. Oke, di sini kita memiliki tujuan, yaitu yang pertama kita akan menjelaskan pengertian dan konsep dasar dari IoT itu sendiri. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi cara kerja dan komponen-komponen utama yang terdapat dalam sistem IoT. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh penerapan IoT di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari beserta dengan manfaatnya. Nggak usah berlama-lama, langsung aja cek it out. Tahu sih apa itu IoT? IoT adalah sebuah konsep di mana benda-benda fisik seperti peralatan rumah tangga, atau di pabrik itu dapat saling terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan jaringan internet. Jadi benda-benda yang semulanya bersifat klasik itu menjadi merupakan pintar. Kenapa dalam seperti itu? Karena dalam pengoperasian benda tersebut itu dapat melakukan aktivitas sendiri tanpa intervensi atau tanpa campur tangan manusia. Bahkan benda-benda tersebut jadi bisa beradaptasi atau menyesuaikan kondisi mereka, menyesuaikan pekerjaan mereka sesuai dengan kondisi lingkungan pekerjaan mereka masing-masing. IoT ini bekerja dengan cara menghubungkan suatu perangkat seperti sensor atau aktuator ke jaringan internet. Nah, lalu data yang dikumpulkan akan dikirim ke server atau cloud. Di situ dia akan diolah untuk menghasilkan suatu informasi atau tindakan yang sesuai dengan beritanya. Nah, komponen-komponen utama dalam IoT itu, yang pertama adalah perangkat atau things, yang kedua itu adalah koneksi, yang ketiga itu adalah server atau cloud, dan yang keempat adalah aplikasi. Nah, teman-teman, ketemu lagi sama saya. Jadi, kalian tahu nggak sih, kalau ternyata perangkat IoT itu gak cuma ada di tempat-tempat yang sekiranya berfokus pada teknologi. Karena ternyata IoT ada di sekitar kita dan di depan hari-hari kita. Kayak contohnya nih, yang sering saya lihat yang ada di teman-teman saya. Yang salah satunya adalah earphone Bluetooth. Apa earphone Bluetooth? Kalian tahu nggak sih, kan kalau lihat di bagian sebelumnya, kalau perangkat IoT itu dapat melakukan pengoperasian sendiri tanpa intervensi atau campur tangan manusia. Nah, ini dapat dilakukan oleh earphone Bluetooth sendiri. Kayak contohnya, saya menyalakan Bluetooth pada device saya. Nah, ketika saya ambil satu earphone Bluetooth ini, nanti earphone ini akan langsung terhubung dengan perangkat saya. Gitu. Jadi dia ini pengoperasian ini dapat dilakukan secara mandiri tanpa yang namanya campur tangan manusia. Dia langsung bisa melakukan pekerjaan sendiri. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya perangkat itu nggak cuma ini doang ya, seperti banyak lagi. Kayak contohnya nih teman saya. Di mana HP ini termasuk dalam IoT. Ya, ada NFC, sensor-sensor itu kan biasanya kan sensor itu termasuk komponen IoT. Beda ya. Dengan penerapan yang sudah sebanyak itu dari IoT, kita bisa tahu kalau manfaat dari IoT itu juga banyak banget. Yang pertama itu bisa meningkatkan efisiensi dari waktu dan juga energi. Yang kedua bisa mengotomatisasi proses kerja. Yang ketiga bisa meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Yang keempat bisa dilakukan secara pemantauan secara jarak jauh. Dan yang kelima dapat mempermudahkan pekerjaan. Oke teman-teman, sekarang saya ingin memberikan sesuatu kepada kalian, yaitu gimana sih cara kerjanya alat IoT ini. Jadi di sini saya dan teman saya sudah membuat suatu peralatan IoT yang dimana ini adalah smart locker, dan dimana di sini kami membutuhkan sebuah kartu dan juga sensor kartu untuk men-scan sekaligus untuk memberitahu apakah kartu ini dapat dibuka untuk membuka locker ini, karena kartu ini sebagai identitas dari si pembuka locker tersebut. Saya akan coba berikan contohnya di sini. Oke, di sini saya bikin dulu, saya buka dulu ya biar kalian bisa lihat. Nih di sini kalian bisa lihat kan, di sini ceritanya kuncinya ini lagi terbuka. Nah, ketika saya menggunakan kartu ini adalah kartu asli pengguna ya ceritanya. Nah, jadi ketika saya tutup pakai kartu ini, nah maka dia akan mengunci sendiri. Tapi ketika saya menggunakan beda kartu, ya kartu berbeda, bukan kartu identitas dari pemilik lokernya ini, maka dia suaranya akan beda dan kuncinya juga tidak akan berubah. Karena kenapa? Karena kartu ini sebagai identitas. Jadi di sini sensor kartu ini sudah mencatat identitas dari pemilik kartu tersebut, gitu teman-teman. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ini adalah sebuah proyek smart locker ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen ya. Ini pertama, ini adalah otak utama ya, atau microcontroller. Di sini dia berfungsi untuk mengatur segala sesuatu, mengatur ini, mengatur ini, mengatur ini. Ini semuanya diatur oleh dia. Karena dia sudah diisi oleh program yang udah kita berikan dari Arduino gitu. Di
sini kita juga ada buzzer ini sebagai aktuator sehingga dia bisa mengeluarkan suara. Ini juga salah satu aktuator yang bernama solenoid, ini sebagai kunci utamanya, jadi dia bakal membuka dan menutup. Kita juga punya dua aktuator lagi, yang pertama relay dan juga lampu sebagai sebagai ntar dia bakal jadi penerang gitu, dia bakal nyala. Nah, kita di sini juga ada perangkat yang namanya sensor. Ini RFID, jadi dia akan menerima sinyal dari kartu ini. Karena kartu ini telah dilengkapi oleh chip, yang dimana ketika kita dekatin ini, chipnya itu bakal membaca chipnya. Nah, dia itu membaca menggunakan sinyal radio gitu. Kita juga punya konektivitas menggunakan kabel-kabel. Kita hubungan semua dengan kabel. Ada kabel B2C, ini juga kabel jumper. Jadi seperti itu penjelasan mengenai komponen-komponen IoT dari proyek yang kita buat. Oke, nggak terasa kita sudah sampai di ujung dari video kita. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kita dan memperhatikan penjelasan dari kita ini. Semoga video yang kita bawakan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya bagi kalian-kalian semua yang mau belajar mengenai IoT ya. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau sedikit kekeliruan. Saya Pak Zapian, pamit dulu. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Saya Satria Beda Mardika, pamit. Bye-bye.